Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin karya Al-Ghazali. Ini merupakan bagian lanjutan dari bahasan tentang bolehkah mendengarkan musik atau mendengarkan musik itu halal ataukah haram. Kemarin kita sampai pada sebuah cerita yang disampaikan oleh Al-Ghazali, cerita dari Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud ad-Dinawari yang dikenal dengan Ar-Ruqi. Beliau menceritakan, suatu ketika aku berada di sebuah pedalaman dan bertemu dengan salah satu kabilah Arab. Kemudian seseorang mempersilahkanku masuk ke dalam kemah. Dan di dalamnya aku melihat seorang budak hitam yang sedang diikat dengan tali. Dan aku melihat juga beberapa onta yang sudah mati di depan kemah itu. Aku juga melihat seekor onta yang sangat kurus, seakan-akan nyawanya mau keluar. Kemudian budak itu berkata kepadaku, Anda adalah seorang tamu dan engkau memiliki hak sehingga engkau bisa menolongku. Karena tuanku biasa memuliakan tamunya dan pertolongannya juga tidak pernah ditolak oleh orang lain. Maka siapa tahu dia bersedia melepaskan ikatan kakiku atas permintaanmu sebagai tamu. Maka sesudah makanan dihidangkan, aku memutuskan juga, aku tidak bersedia menyantapnya. Lalu aku berkata kepada tuan rumah, aku tidak akan makan sebelum menolong budak ini. Lalu pemilik rumah atau majikan atau pemilik tenda itu, majikan budak itu berkata kepadaku, ketahuilah budak ini telah menghilangkan seluruh hartaku, sehingga ia aku hukum dan aku ikat. Maka aku bertanya, apa yang ia lakukan? Lalu orang itu menjawab bahwa sesungguhnya dia memiliki suara yang bagus, sedangkan aku hidup dari jasa punggung onta-ontaku ini. Tapi dia justru membebaninya dengan bawaan yang sangat berat. Artinya budak itu justru membuat onta itu kelelahan karena
letakkan barang-barang di atas punggungnya sehingga ia kelelahan. Padahal onta itu oleh sang majikan biasa disewakan dan dia dapat penghasilan dari situ. Kemudian si budak ini menggiringnya sambil kemudian berdendang sampai menempuh perjalanan 3 malam dalam 1 malam saja. Ya, artinya perjalanan yang biasa dilakukannya 3 malam karena dia berdendang, lalu onta itu merasa terpengaruh ya dengan lagu-lagunya sehingga mempercepat jalannya. Dan perjalanan untuk 3 malam dalam salah satu malam saja bisa ditempuh oleh onta itu karena suaranya yang luar biasa atau terpengaruh oleh suaranya. Begitulah keadaan onta-ontaku dengan budak itu. Maka kemudian karena itulah menjadi kelelahan onta-onta itu dipaksakan karena ia terpengaruh dengan suara merdu dari si budak ini. Kemudian ketika bawaan itu diturunkan dari punggung onta, tiba-tiba saja ontaku mati semuanya kecuali 1 onta saja yang masih hidup. Itulah karenanya budakku ini kuikat sebagai hukuman untuknya. Tapi bagaimanapun engkau adalah tamuku, dan aku harus memuliakan kamu. Apa saja yang diminta oleh tamuku pasti akan kukabulkan. Maka oleh karena itulah aku akan mengabulkan permintaanku agar membebaskan budak ini, supaya engkau bisa menyantap makanan yang kuhidangkan untukmu. Maka kemudian Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dinawari ini melanjutkan ceritanya. Saat itu katanya, aku ingin sekali mendengar suara budak tersebut. Maka setelah pagi tiba, si tuan rumah, pemilik kemah itu menyuruh budaknya untuk menggiring onta yang masih hidup untuk mengangkut air dari sumur. Ketika budak itu berdendang dengan suara yang keras, maka tiba-tiba saja onta itu pun lari, bahkan hingga terputus tali-talinya. Dan ketika itu aku yang sedang berada di atas punggungnya terjatuh karena gerakan yang sangat cepat dari onta itu membuat aku kehilangan keseimbangan tubuhku. Maka sesungguhnya seingatku belum pernah ada suara yang lebih merdu dari suara budak itu. Demikianlah cerita Abu Bakar Ad-Dinawari. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka mendengar irama ternyata mempunyai pengaruh yang unik. Maka barang siapa tidak bergetar hatinya oleh alunan irama yang merdu, niscaya akalnya kurang sempurna, tidak stabil, dan dia adalah orang yang jarang tersentuh unsur-unsur kejiwaan dalam dirinya. Bahkan pernah seekor burung hinggap di kepala Nabi Daud alaihissalam untuk mendengarkan suaranya. Ayahanda Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengatakan, mendengar tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak bertempat di alam hati. Ia hanya menggerakkan sesuatu yang berada
di dalam hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, itulah sebabnya teriakan meratapi kematian hukumnya dimakruhkan, karena teriakan itu bisa menggerakkan perangai yang tercela yang ada di dalam hati, berupa kesedihan dan rasa duka yang mendalam atas kepergian seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum. Artinya, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu atau yang telah hilang dari kamu. Suratul Hadid ayat 23. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam banyak hadis. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan bahwasanya tidak dimakruhkan mendengarkan irama di dalam pesta pernikahan, di dalam acara akikah dan acara-acara yang semacamnya, karena mendengarkan irama dan nyanyian akan memunculkan getaran energi yang akan menambah kegembiraan yang hukumnya diperbolehkan atau bahkan disunnahkan. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang mengisahkan nyanyian kaum muslimah di Madinah seraya memainkan tabuhan rebana dan menyanyikan syair-syair menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari Makkah dengan nyanyian seperti Tala'al Badru Alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Artinya, telah datang purnama kepada kami dari lembah Saniyah, maka wajiblah bersyukur bagi kami selama ada penyeru ke jalan Allah. Itulah yang mereka lakukan pada saat kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada versi lain yang mengatakan bahwa nyanyian para budak ketika itu, para jariyah ketika itu adalah nahnu min bani an-najjar ya habbaza bi Muhammadin min jar, dan versi-versi lainnya. Lalu ada riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, kata beliau, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelimutiku dengan selendang beliau. Ketika itu kata Sayyidatuna Aisyah, aku sedang memperhatikan orang-orang dari Habsyah di Ethiopia bermain dalam masjid. Sampai-sampai aku merasa jenuh karena lama sekali. Apa yang mereka mainkan? Yaitu mereka bernyanyi sambil menabuh rebana, membawakan syair-syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu riwayat lain dikuatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam hadisnya dalam Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, yang berasal dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri an Urwata dari Urwah dari Aisyah, bahwasanya pada hari-hari Mina, yaitu hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Hijriah, suatu ketika pada tanggal itu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat Aisyah. Ketika itu di dekat Aisyah ada dua budak perempuan yang sedang menabuh rebana, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau
sedang menutupi dirinya dengan baju jubahnya. Saat itu Abu Bakar membentak kedua budak tersebut dengan marah. Tetapi mendengar hal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menyingkap selimut dari wajahnya dan beliau bersabda, "Da'huma ya Aba Bakrin fa innaha ayyamu 'idin." Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya, yang artinya dibolehkan untuk bersukaria, bergembira. Maka kata Imam Al-Ghazali, hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya mendengarkan irama secara mutlak. Juga menunjukkan diperbolehkan mendengar suara perempuan selama tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah karena suara itu. Ringkasnya, mendengarkan irama, lagu, nyanyian, dan sejenisnya mampu membangkitkan sesuatu yang bersemayam dalam hati. Jika di dalam hati ada kerinduan yang hukumnya boleh, maka hukum membangkitkan kerinduan itu boleh juga hukumnya. Jika kerinduan itu diharamkan, maka tidak boleh dibangkitkan kerinduan itu, karena itu merupakan kemaksiatan kepada Allah. Maka hal ini berlaku pula pada mendengarnya orang-orang yang lalai. Itu pun tidak boleh orang-orang yang lalai dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila yang mendengar ini orang-orang berhati suci yang terkenal dengan kecintaan dan kerinduannya kepada Allah, mereka orang-orang yang tidak melihat kecuali melihat Allah di dalamnya, pendengaran mereka tidak terketuk oleh sesuatu pun kecuali mereka sedang mendengar Allah di situ. Maka mendengarnya mereka ini justru akan memperkuat kecintaannya, membangkitkan kerinduannya kepada Allah, dan memunculkan dari hatinya berbagai macam mukasyafah dan mulatofah, yaitu penyingkapan kegaiban dan kelembutan rasa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Maka semua itu hanya bisa diketahui oleh orang yang merasa, dan tentu akan diingkari oleh orang yang penangkapan indranya adalah lemah. Dan di dalam dunia tasawuf, hal ini disebut dengan al-wajdu, yaitu puncak ekstase kegembiraan hati seorang pelaku suluk. Imam Ghazali melanjutkan bahwasanya segala sesuatu yang bisa menambah kecintaan dan kerinduan kepada Allah, jika tidak dinilai sebagai perkara yang wajib, maka pasti tidak lebih remeh dari perkara mubah. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyinggung di dalam doa beliau yang terkenal, yaitu Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba cinta kepadamu. Wa hubba man ahabbaka, anugerahkanlah kepada hamba cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika, anugerahkanlah ya Allah kepada hamba cinta kepada sesuatu yang bisa mendekatkan kecintaanku atau kecintaan hamba kepadamu. Maka ketahuilah bahwasanya mendengarkan irama akan dapat menggetarkan hati. Tetapi sebagian orang ada yang kuat karunia-Nya dan sempurna urusannya,
sehingga dia tidak memerlukan penggetar hati dari luar. Tidak perlu mendengarkan hal-hal yang lain untuk menguatkan hatinya. Tidak perlu mendengarkan lagu untuk menggetarkan hatinya atau membangkitkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lain halnya. Atau ini adalah perkecualian. Bisa saja hal itu terjadi. Kemudian terakhir daripada bab ini adalah tentang beberapa adab-adab mendengarkan. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa adab mendengar itu antara lain adalah mendengarkan dengan seksama, fokus. Berikutnya menghindari teriakan dan gerakan selagi mampu. Maksudnya tidak perlu menambahnya, mendengarkan irama atau syair itu dengan suara yang keras, dengan tari-tarian itu kalau mampu. Terutama kata beliau bagi anak muda ketika berada di hadapan para syekh, itu tidak perlu dilakukan bergerak dan berteriak, karena itu akan mengganggu adab yang baik di hadapan para sesepuh, para guru, juga di depan para ahli sufi. Dan termasuk kewajiban mendengar adalah menjaga kondisi spiritual hatinya, jangan sampai terlena, dan jiwanya, supaya tidak terdorong untuk pamer gerakan tubuh atau memperlihatkan puncak ekstase kegembiraan hati. Jadi tidak boleh berlebihan. Saat berzikir misalnya, jangan sampai terpesona oleh lagu atau irama dalam zikir, sehingga hati menjadi lalai dari Allah. Padahal tujuan berzikir adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Juga jangan sampai berlebihan, jangan sampai terjebak kepada memamerkan bahwa seseorang itu sedang khusyuk, seseorang itu sedang semangat dalam zikirnya, dengan bentuk gerakan atau suara yang dikeraskan, gerakan yang diperlihatkan. Jangan sampai dilalaikan oleh hal-hal seperti itu, kata beliau. Bahkan sebagian ulama sampai membolehkan saling berpura-pura menampakkan kegembiraan hati dengan harapan akan terwujud kegembiraan hati sesungguhnya dan bangkit sesuatu dari dalam hati bagaikan api di dalam batu yang dibangkitkan ketika ia tersembunyi rapat. Maka hal ini harus dipahami betul-betul, kata Imam Ghazali, supaya kita mendapatkan kemanfaatan dari mendengarkan sesuatu ini. Tapi hukumnya adalah boleh selama tidak mengarah kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kajian ini kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولجميع المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton tayangan ini sampai habis. Semoga diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diamalkan secara pribadi, dan silakan share tayangan ini kepada kawan-kawan lain agar kita mendapat pahala berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan kita mendapat kemanfaatan ilmu agama dari para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Dan silakan like tayangan ini, kemudian ditekan juga, diklik juga subscribe-nya agar tayangan ini lebih bermakna dan menjadi istiqomah karena kontribusi kalian, karena sumbangan kalian, para sahabat, para guru, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.